Menurut WHO, diperkirakan sekitar 1,3 miliar orang atau sekitar 16% dari populasi dunia saat ini hidup dengan disabilitas yang signifikan. Angka tersebut menunjukkan bahwa isu disabilitas bukanlah persoalan marginal atau terbatas pada sebagian kecil masyarakat, melainkan tantangan global yang mencakup 1 dari setiap 6 orang di planet ini. Dengan demikian, memilih topik disabilitas untuk proyek sosial InnoVillage bukan hanya relevan secara moral dan kemanusiaan, tetapi juga strategis dalam sudut pandang skala dan urgensi. Fokus tempat sosial proyek kami ialah Panti Tunanetra Titian Bangsa yang berlokasi di Cimahi Tengah, sebuah tempat di bawah naungan LSM Titian Bangsa. Tempat ini merupakan rumah bagi sekitar 20 warga netra yang mencakup remaja hingga dewasa usia produktif, serta rumah singgah bagi 60 hingga 80 orang tunanetra usia dewasa hingga lanjut usia. Lokasi panti ini bisa dikatakan strategis bagi sahabat tunanetra karena aksesnya mudah ke SLB Negeri A Citerep yang memiliki jenjang TK hingga SMA, juga memiliki fasilitas lengkap loh bagi penyandang disabilitas, serta aksesnya mudah ke sentra Wiyata Guna. Dari hasil observasi kami, rata-rata penghuni di sini sudah dapat menggunakan Braille secara lancar. Namun, keterbatasan media literatur Braille menghalangi mereka dari mengakses berbagai jenis pengetahuan. Selain itu, media seperti buku untuk biaya produksi per lembarnya jauh lebih mahal dibandingkan buku konvensional. Juga buku Braille memiliki ukuran yang jauh lebih tebal dibanding buku konvensional dengan isi yang sama. Pembelajaran lewat media suara menjadi lebih sering digunakan untuk mengatasi kendala tersebut. Namun, menurut Hoskin et al. 2022, pembelajaran audio saja tidak mampu secara penuh menggantikan pembelajaran Braille, karena aspek taktil dan interaktivitas dengan kode Braille sangat penting. Selain itu, Braille dapat membantu pembaca mengeksplorasi seluruh halaman teks yang mana dapat digunakan di bidang sains, matematika, geografi, dan disiplin lain. Jadi si gurunya yang bicara gitu. Jadi ngejelasin terus pakai YouTube gitu, cari terus rangkum gitu. Kurang ya? Jadi bahkan banyaknya tuh yang udah jilid-jilid lama, yang Udah jilid-jilid lama. belum keluar yang baru gitu. Bukan kurikulum yang baru gitu ya, Kan kurikulum kalau sekarang kan lama. udah merdeka. Iya. Banyaknya tuh yang udah lama dan udah ketinggalan gitu. Oh, udah ketinggalan gitu ya. Jadi nyarinya susah. Paling kita nyari di YouTube atau nyari di info lain kayak ChatGPT. Kan kalau misalnya kita sekolah, biasanya kayak ada kurikulum dari pusat. Kurikulum dari pusat itu kayak ada buku-bukunya sendiri. Itu berarti buku-bukunya itu kurang kurang bersahabat gitu buat Iya. kaum netra karena bener-bener berupa tulisan Ya ya. betul, tebel gitu kan. Iya, Braille-nya. Oh, kalau Braille itu tebel ya. Tebel, jadi- Tapi ada nggak yang dari pusat yang berupa Braille, ada nggak? Enggak ada sih. Oh, nggak ada ya, Iya. begitu. Jadi untuk kendalanya tuh dari pusat sistemnya tuh tulisan yang awas. Iya. Terus nanti kalau misalnya pas diajarin itu gurunya itu kayak mikir lagi, oh ini materi ini Nah, harus itu. nyari ya, Betul, bener kan? Harus betul. nyari lewat Iya, YouTube kek, betul. harus nyari buku referensi Braille yang cocok Nah, kayak gitu. itu, Oh, betul. betul. Iya. Oke. Itu pas. Aku juga penasaran nih, mata pelajaran yang kakak paling, aduh pusing, ini apa? Matematika atau bahasa Inggris atau? Itu iya apa Indonesia kan Indonesia banyak cerita gitu. Oh, jadi kadang-kadang tuh kalau kita mah kalau fokus gak selalu berjam-jam gitu Iya. ya. Kadang-kadang kita Kayak antuk gitu ya. Solusi yang kami dapatkan adalah menggunakan sistem scanner dokumen yang disambungkan dengan layar braille digital yang dapat merubah secara bergantian menyesuaikan konten yang dipindai oleh alat scanner dokumen yang ditambahkan. Layar braille yang dibuat memiliki ukuran sekitar 10 kali 20 sel dengan tiap sel berisikan satu karakter braille, lengkap dengan tombol selanjutnya dan sebelumnya untuk navigasi.